Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk revisi daftar isi. Nah, di sini Bapak lihat untuk daftar isinya ini sangat kacau ya. Sangat kacau sekali. Nah, pertama untuk membuat daftar isi. Nah, di sini kamu membuat daftar isinya secara otomatis ya. Namun jika otomatis hasilnya rapi itu bagus ya. Namun di sini otomatis hasilnya kacau, hanya sekedar lewat saja, itu tentu tidak sesuai ya dengan kaidah-kaidah penulisan ya. Nah, di sini pertama seperti biasa ya, buat daftar isinya. Untuk membuat daftar isi biasa saja, daftar isi ya, lalu di bold ya, kemudian tekan enter. Intinya gimana cara supaya hasilnya rapi ya, itu aja intinya. Selanjutnya, karena Bapak hanya bisa menggunakan cara manual, jadinya Bapak hanya menunjukkan cara yang manual ya. Namun hasilnya sangat rapi ya. Nah, jika sudah seperti ini nanti buat left tab ya, kemudian right tab, kemudian baru dibuat ya halaman persetujuan ya. Kemudian tekan Alt OT di keyboard, kemudian klik angka 2-nya, lalu OK. Lalu tekan tab di keyboard, lalu tab lagi, halaman 2 ya. Jadi Bapak mengikuti nomor halaman yang sudah kamu buat ya di bawah ini ya. Selanjutnya, setelah halaman persetujuan ya, ada halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan tab saja. Nah, persetujuannya berapa ya? Nah, di sini jika Bapak lihat di artikel kamu, untuk persetujuan itu halaman 2 ya. Untuk pengesahannya halaman 3 ya. Sedangkan kamu buat halaman 2. Nah, di sana kamu harus memperbaiki nomornya ya. Selanjutnya ada halaman orisinalitas ya. Orisinalnya halaman berapa kamu buat? Halaman 4 ya. Ya, sudah sesuai. Halaman 4. Kemudian selanjutnya ada halaman pernyataan ya. Halaman pernyataan persetujuan. Halaman 5 ya. Selanjutnya ada abstrak. Abstraknya 6. Kemudian ada abstrak menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti pakai italic ya, karena menggunakan bahasa Inggris. Di sini halamannya halaman 7. Kemudian ada kata pengantar ya. Abstraknya halaman 7.
Kata pengantar halaman 8 carinya ya. Kemudian daftar isi. Nah, untuk daftar isi tab lagi ya, halaman 10 ya. Kemudian ada daftar tabel, tab lagi halaman, tabelnya halaman berapa, 13 itu misalnya ya. Kemudian ada daftar gambar, halaman 15. Nah, kemudian ada bab 1 ya. Bab 1 ya. Aktifkan lab tab lagi ya. Ada pendahuluan, tab lagi halaman 1 misalnya. Kemudian ada 1.1. Nah, tab lagi latar belakang. Nah, di sini kamu sampai bab berapa ini? Bab 5 ya. Latar belakang halaman 1 ya. Ada 1.2. Mungkin ini terlalu banyak space-nya, kamu bisa tarik ya. Nah, itu ya. Satu titik 2 ada batasan masalah. Batasan masalahnya halaman 2. 1.3 ada tujuan penelitian, halaman 2. 1.4 manfaat penelitian, jadi untuk manfaat penelitian halaman 2. Kemudian 1.5 ada sistematika penulisan ya. Misalnya halaman 2 ya. Nah, selanjutnya ada bab 2. Nah, untuk bab 2-nya kamu tidak isi ya. Di ini ya, di landasan teorinya kamu tidak isi. Nah, di sini Bapak tandai merah, berarti kamu belum isi ya. Jadi bab 2 di sini adalah landasan ya, teori. Tab lagi landasan teorinya misalnya halaman 3 ya. Kemudian ada 2.1 ya, yaitu penelitian terdahulu atau untuk mencari research gap. Kemudian 2.2 ada program pariwisata di masa pandemi, halaman 15. 2.3 ada video, halaman 15. 2.4, nah di videonya kamu ada subnya ya. Di sini Bapak lihat kamu ada sub. Nah, 2.4-nya apa ini? Nah, di sini kamu tidak isi ini. 2.4-nya apa?
Ya, 2.4-nya tidak ada. Terpaksa kita lihat ya. Kita lihat isi dari bab 2. Nah, 2.4-nya apa? Jadi bukan hanya sekedar menulis ya, atau sekedar mengetik, namun tidak sesuai. Nah, kamu buat 2.4-nya AVI ya, audio video interleave ya. Nah, di sini ada video, lalu ada 3.1. Kamu buat tab sekali lagi, tab lagi, mungkin terlalu pendek. Nah, segitu ya. 2.23 ya, 2.3.1 ada pengertian video. Kemudian 2.3.2 itu ada jenis-jenis ya, format file video. Baru ada 2.4 ya, AVI, yaitu audio video interleave ya. Nah, di sana kamu belum buat ya. Kemudian nah, di sini kamu ada kesalahan ya. Karena Bapak tidak tahu masalah dunia video dan audio ya. Kamu perbaiki lagi penomorannya ya. Di sini kamu mengalami kerancuan. Nah, bagian ini Bapak pertunjukkan. Nah, ini 2.4 bab 4.1 ya. Nah, ini sudah ada 2.5.1, sedangkan 2.5-nya tidak ada ya. Nah, bagaimana itu ya? Nah, di sana kamu tentukan dulu ya penomorannya ya. Penomorannya yang mana yang benar ya. Apakah setelah video ini subnya adalah pengertian video? Setelah pengertian video kan jenis-jenis ya, ini sudah sesuai. Selanjutnya ada AVI ya, ada AVI. Nah, di sini audio video interleave ya. Kemudian ada MPEG ya, motion picture expert group ya. Apakah ini termasuk 2.5 atau masuk ke sub bagian AVI-nya? Ini juga RMVB, Real Media Variable Bitrate ya. Ini masuk kemana? Apakah masuk ke 2.6 atau bagaimana ya? Kemudian ini ada animasi 2 dimensi lagi ya. Ini tidak nyambung ini ya. Mungkin ini sub yang baru mungkin ya. Nah, karena Bapak tidak tahu masalah ilmu di audio video. Nah, di sini Bapak anggap AVI-nya 2.4 ya. Nah, di sini untuk pengertian videonya tadi itu halaman berapa tadi? 15 gitu misalnya ya. Jenis videonya halaman 15. Kemudian AVI-nya ini halaman 16. Halaman 16. Kemudian 2.5
Nah, misalnya MPEG ya, atau Motion Picture Expert Group ya. Tab lagi ya. Ini halaman 16. Kemudian selanjutnya ada 2.6 ya. 2.6 yaitu RMVB misalnya ya. Namanya Real Media Variable Bit Rate ya. Ini halaman 16. Kemudian 2.7 ada animasi 2 dimensi. Ini halaman, Bapak lihat di artikel kamu halaman 16. Berarti nanti kamu harus ubah ya pada bab 2-nya, pada jika seperti itu urutannya ya. Nah, ini berarti nomornya harus diubah nanti ya. Ini harus diubah. Ini diubah, ini juga diubah ya. Ini semuanya ya kena ini. Sampai ke bawah ini ya. Nah, itu ya. Jadi perbaikannya banyak sekali ya. Apa kemarin Bapak tidak memberikan ya? Memberikan info perbaikan untuk di daftar isi, juga isi dari bab 2-nya. Mungkin sudah Bapak infokan mungkin. Nah, itu ya agak kacau sedikit. Animasi 2 dimensi. Nah, di bawahnya ini akan ada 2.7.1 ya, yaitu nah sebenarnya bentukan ini adalah pembimbing 1 sebenarnya ya. Namun Bapak memberikan masukan juga. Nah, di sini untuk ada jenis-jenis misalnya ya. Jenis-jenis animasi 2 dimensi ya. Misalkan jenis-jenisnya 17 ya. Lalu 2.7.2 yaitu animasi 2D ya. 2 dimensi. Nah, misalkan strukturnya menurut kamu salah ya, kamu infokan lagi ya sama Bapak ya. Ini menurut pemikiran Bapak aja ya. 27.3 animasi 3 dimensi. 3 dimensi 17 ya. Selanjutnya setelah 3 dimensi 27.4 yaitu metode animasi. Metode animasi itu Bapak lihat di artikel kamu halaman di daftar isi ya, misalnya halaman 17 ya. Kemudian 2.7.5 ada prinsip animasi. Nah, prinsip animasi ini halaman 20. Kemudian ada 2.7.6 teori perancangan ya. Teori perancangan animasi
Nah, di sini halaman 28 misalnya. Jadi silahkan diperbaiki, sesuaikan dengan nomor yang ada di artikelnya, ya. Kemudian di sini ada metode, ya. Metode pergerakan kamera dalam animasi. Nah, misalnya 2.7.7, ya. Misalkan metode pergerakan. Jadi apa? Jadi yang satu tentang animasi, ya. Kamera dalam animasi. 29. Kemudian 2.7.8 ada transisi video animasi 30, ya. Kemudian ada warna. Nah, ini warnanya baru lagi, ya. Warnanya 2.8, ya. Satu setengah. Ini maju lagi. 2.8 ada warna. Untuk warna di sini halaman misalnya 31. Nah, ada perbedaan sedikit. Ini apanya yang berbeda ini? Ini 2,5, ini 2. Jadi diikuti saja sesuai dengan format. Setelah warna ada, mungkin karena 2 sisi ini nanti, ya, ada perbedaan format ini. Soalnya di sini ada 2 cm, di sini 2,5 ini. Mungkin nanti dibuat cetaknya itu 2 sisi, mungkin ya ada perbedaan di sini. Seharusnya sih sama ini di sini. Tapi Bapak lihat di marginnya
Ya, sudah 2,5 ya. Nah, selanjutnya ada dua titik 8.1. Ada dimensi warna. Dimensi warnanya halaman 32. 2.8.2 ada terminologi warna. 33 misalnya. Kemudian 2.9 ada tipografi. Nah, di sini kamu buat di daftar isinya nggak ada ya. 2.9-nya apa, 2.10-nya apa gitu. Kamu langsung buat sub ya di sini. Berarti diisi dari artikel kamu itu tidak sesuai ya. Jika kamu menggunakan penomoran otomatis ya. Karena dari sini bisa dilihat dah ada kesalahan untuk penomorannya. Dan di sini setelah warna ada dimensi warna, terminologi sudah, ada tipografi ya. Tipografi misalnya 37 ya, misalnya ya. Jadi Bapak mengikuti nomor halaman yang sudah kamu buat. Setelah itu, setelah tipografi, nah di sini selanjutnya. Nah ini kacau dah ini ya. Kamu bisa lihat daftar isi kamu. Bab 3 analisis dan perancangan. Seharusnya di atas teknik pengumpulan data. Setelah analisis dan perancangan baru di bawahnya ada teknik pengumpulan data, metode penelitian data, teknik analisa data dan seterusnya. Sedangkan di sini di bab 3-nya ini kamu di bawahnya 5.1 ya. Seharusnya bab 5-nya itu adalah, nah di sini penutup. Mungkin seharusnya di atas sini adalah pembahasannya atau apalah ya. Nah itu ya. Di sana ada kesalahan jadinya. Nah setelah ada tipografi, mungkin ini ya. Nah mungkin. Nah, coba Pak lihat isi dari artikel kamu ya. Setelah tipografi itu apa ya? Nah, Bapak lihat dulu ya. Setelah tipografi itu apa? Nah, kamu lanjutkan ke 3.1. Sedangkan, nah di sini ya. Di sini kamu sudah masuk ke bagian teknik pengumpulan data. Sedangkan babnya kamu belum buat ya. Bab ketiganya ya. Nah, bab ketiganya apa? Nah, coba kita lihat. Mana dia nih? Panduan TA ya. Panduan TA-nya sudah dipelajari belum? Nah, di sini ada judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi ya. Jadwal kegiatan daftar pustaka. Apakah ini sudah kamu pelajari atau belum ya? Nah, ini strukturnya ya. Ada ini ya, awalnya, intinya, ada pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan dan seterusnya ya.
ada tinjauan pustaka ya, metode penelitian ya. Bab 3-nya itu adalah metode ya. Nah, di sini bab 3 ya. Bab 3-nya adalah metode. Nah, bab 2-nya buat landasan teori. Boleh juga ya. Namun nah, silahkan lagi konsultasikan ke pembimbing 1 ya. Karena di sini untuk di panduan TA di sticky itu untuk bab 2-nya namanya tinjauan pustaka atau teori penunjang. Apakah landasan teori digunakan atau bagaimana ya. Selanjutnya metode. Nah, misalnya di sini metode nah, jika Bapak lihat di dulu. Ini ada perbedaan. Bapak lihat teman kamu yang lain. Jadi harus mengacu pada panduan TA-nya sebenarnya ya. Nah, ini teman kamu Yoga Arimawa, mungkin kenal kamu. Ya, dia dibuat landasan teori ya. Di sini untuk bab 3-nya dibuat metodologi ya. Jadi samain saja dah sama teman kamu ya. Walaupun di sini Bapak lihat di sini metode saja ya. Metodologi ya. Itu silakan ditanya lagi pembimbing 1-nya ya. Karena di sini Bapak tidak memberikan bimbingan di isinya, namun pada penulisannya saja ya, supaya tidak salah juga. Nah, di sini untuk metodologi kamu buat halaman 41 jadinya ya. Jika ini Bapak tarik ya, turun ya ke bawah ya. Ini turunkan ke bawah. Ini bab 3 ya. Ini metodologi ya. Nanti silakan ditanyakan lagi ya ke pembimbing 1 ya. Untuk 3.1 nah, nanti kita revisi lagi itu ya. Untuk metodologi anggap saja 41. Kemudian setelah metodologi akan ada namanya, nah di sini Bapak lihat setelah metodologi nah, bab 3-nya kamu buat apa ini ya? Bukan metodologi ya, analisis dan perancangan ya. Analisis dan perancangan. Nah, oke, Bapak ikuti ya. Mungkin sudah pembimbing 1-nya sudah mengarahkan ya. Bapak mengikuti saja. Analisis ya. Analisis dan perancangan.
ya. Di sini halaman berarti di sini berarti perancangan. Oh, kamu sudah buat ya. Nah, ini kamu harus, ini pada ngerti nih. Nanti untuk silahkan lagi ditanya ya, pembimbing 1. Teknik pengumpulan data, metode penelitian, teknik analisa, dan perangkat lunak software itu masuk ke bab 3 atau masuk ke bab 2 ya. Nah itu ya, supaya satu persepsi. Misalkan dia masuk ke bab 2, berarti di sini kamu buat 2.10 jadinya ya. Nah, di sini artinya teknik pengumpulan data ya. 40 misalnya. Kemudian ada 2.11 metode penelitian data. Nah, ini Bapak masukkan ke bab 2 ya. Jika dia masuk ke bab 2, tidak boleh ya, tidak boleh ada angka 3 depannya. Jika kamu isi angka 3 berarti dia di bawah ini, dia analisis dan perancangan masuk areanya ya. Jadi silakan konsultasi lagi. Nah, di sini ada 41 ya. Nah, di sini 2.12 ya. Misalnya ya, nanti bisa kamu ganti taruh di bawah misalnya ya. Silakan ditanyakan lagi. Dari teknik analisa data 41. Lalu ada juga subnya. Nah, di sini Bapak perangkat lunak ya, 2.13 misalnya ya, perangkat lunak software 42 ya. Kemudian mungkin dia masuk ke analisis dan perancangan. Analisis dan perancangan. Nah, di sini metode bukan analisis dan perancangan seharusnya di sini. Seharusnya metode ya. Seharusnya. Coba ditanya lagi ya, metode penelitian seharusnya di sini. Ya. Untuk metode penelitian nanti bagian ini yang di-cut ya. Di-cut. Ditaruh di bawah. Berarti nanti 3.1 ya, 3.2. Silahkan konsultasikan lagi. Ini 3 teknik analisa data, perangkat lunak software, dihilangkan saja.
atau mau dimasukkan boleh juga ya, 3.4 ya. Nah itu ya, seperti itu jadinya. Topografi, ini topografinya halaman berapa ini? 37 misalnya. Tiga titik empat. Kemudian perangkat lunaknya dihilangkan saja menurut Bapak ya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data 4.2, bukan 4 tapi ya, tapi 3.4.1. Data primer 45. Kemudian di sini 3.4.2. Data sekunder. Data sekundernya 45 juga. Nah, seperti itu ya. Lalu kita coba tanya ke pembimbing satu lagi ya. Bab 4. Nah, bab 4-nya di sini berdasarkan di panduan TA-nya ya. Implementasi dan pembahasan ya. Dia kemudian isi ini di artikelnya. Bab 4-nya apa? Kamu isi nomor halaman saja 63 ya. Tapi berdasarkan di buku panduan tugas akhir ya yang dikeluarkan oleh kampus, ini namanya implementasi dan pembahasan ya. Jadi ini namanya implementasi dan pembahasan. Misalnya halamannya halaman berapa misalnya? Misalnya halaman 46 misalnya ya. Kemudian 4.1 ya. 4.1 di sini misalnya analisis sistemnya. Halaman 46. Kemudian untuk analisis sistem, kemudian 4.2 praproduksi. Praproduksinya 48 misalnya ya. Sedangkan di subnya 4.1.1 itu analisis sistem yang berjalan 46. Kemudian 4.1.2 analisis pengumpulan
data, itu misalnya 46. Lalu 4.1.3 skema pola perancangan halaman 47 misalnya. Setelah 4.2 kemudian misalnya ada 4.2.1 riset gitu misalnya. Risetnya 50 gitu misalnya. Kemudian empat titik dua itu diagram scan 50 juga misalnya ya, diagram screen ini talik ya. Kemudian 4.3 produksi ya. Nah, produksinya apa ya? Empat 3.1 nah, sini ada pasca ya. Nah, misalnya produksi, kemudian mungkin pertama pembuatan aset misalnya. Sini ada halaman berapa? Misalkan 63 ya. Lalu 4.3.2 penganimasian 70. Kemudian 4.3.4 pasca produksi misalnya. Nanti lebih lanjut tanya ke pembimbing 1 ya. Ini cuma pemikiran Bapak saja. 73. Kemudian 4.3.5 ada visualisasi. 76. Kemudian 4.4 publikasi. 82 ya. Dan untuk bab 5 nanti ada penutup. Penutupnya halaman 82 misalnya. Kemudian ada kesimpulan ya. Kesimpulannya 5 ya, 5.1 kesimpulan halaman 82. Ada saran nggak di TA kamu? Ada saran? Ada saran ya. Nanti sarannya itu 5.2 saran ya. Sarannya halaman misalnya 84 misalnya ya. Kemudian setelah saran ada daftar pustaka ya. Daftar pustaka pustakanya halaman berapa jadinya? 85, 86 ya. Misalnya 86 ya. Nanti mengikuti. Kemudian ada lampiran
lampiran ya. Setelah lampiran, nah di sini selanjutnya ada apa lagi? Ada biodata penulis ya. Nah itu ya. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk daftar isinya ya yang harus kamu perbaiki. Namun kamu harus konsultasi lagi ke pembimbing 1 ya untuk ini ya daftar isinya yang sudah Bapak buat, karena daftar isi kamu ini kacau ya, kacau sekali nih. 2.3, 2.4 nya mana itu ya, langsung kamu masuk ke 2.5.2. Ini kacau sekali nih. Nah itu ya diperbaiki. Nah selanjutnya ada daftar tabel. Ya untuk daftar tabel oke lah ya. Cuma buat tengah-tengah, kasih satu space di bawah ya. Daftar gambar. Setelah daftar tabel, daftar gambar ya. Dengan ini alam ini sengaja dikosongkan, maksudnya ini. Terus nyambung ya. Selanjutnya, nah baru pendahuluan. Nanti berapa yang dikosongkan? Nah silakan ya. Koordinasi lagi. Mungkin 1 saja misalnya ya. Nah ini untuk bab 1. Nah untuk bab 1 nanti setelah ini kita bahas ya. Itu saja untuk pembahasan dari daftar isinya. Terima kasih.